warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mau tanya, apa kabar adik-adik sekalian? Baik. Oke, jadi sudah tahu untuk hari ini kita belajar tentang meyakini hari akhir. Jadi sebelumnya di sini kira-kira adik-adik ada yang tahu nggak apa yang dimaksud dengan hari akhir? Kiamat. Hari akhir. Siapa tadi yang jawab? Siapa namanya? Ya. Jadi hari akhir itu merupakan pintu gerbang kehidupan manusia menuju kehidupan yang kekal abadi. Kehidupan yang kekal abadi itu seperti apa? Kehidupan akhirat. Jadi hari akhir ini, peristiwa hari akhir ini, hancurnya alam semesta muka bumi ini. Itu yang disebut dengan hari akhir. Nah, jadi hari akhir ini terbagi menjadi dua, yaitu kiamat kubro dan kiamat sugro. Nah, jadi di sini saya ingin bertanya, ada yang mengerti apa itu kiamat kubro? Coba bagi yang tahu, acungkan tangannya, jawab. Ya, kakak. Ya. Ya, jadi kiamat kubro itu adalah kiamat besar dan kiamat sugro itu adalah kiamat kecil. Contoh dari kiamat kecil itu seperti peristiwa meninggal dunia, dan contoh dari kiamat kubro, kiamat besar, yaitu banjir bandang, gunung meletus, dan lain sebagainya. Nah, jadi beriman kepada hari akhir termasuk dalam rukun iman yang berapa? Ada yang tahu? Yang tahu angkat tangannya. Ya. Ya, kakak. Yang ke? Ya, hari akhir ini termasuk ke dalam rukun iman yang kelima. Jadi setelah kita melewati tahapan hari akhir, kita melewati beberapa tahapan sebelum kita menuju ke alam surga. Yang pertama itu kita melewati yang namanya Yaumul Ba'ats. Nah, Yaumul Ba'ats ini setelah peristiwa hari akhir, Yaumul Ba'ats ini ya disebut dengan hari kebangkitan, yang mana kita dibangkitkan semuanya dari dalam kubur. Setelah kita melewati fase yang namanya Yaumul Ba'ats, kita melewati yang namanya fase Yaumul Khas, di mana Yaumul Khas ini setelah kita dibangkitkan dari alam kubur, kita dikumpulkan di suatu tempat yang namanya padang mahsyar. Setelah itu kita melewati buku catatan. Nah, buku catatan ini segala perbuatan yang sudah kita kerjakan di muka bumi ini, ya, baik itu perbuatan baik, perbuatan buruk. Setelah kita melewati fase di mana buku catatan, kita melewati yang namanya Yaumul Hisab. Nah, Yaumul Hisab ini di mana mata, mulut, tangan dan kaki kita semua di silent, tidak bisa berbicara. Mereka yang memberi kesaksian. Tangan ini selama di dunia kita pergunakan untuk perbuatan yang baik atau buruk. Mata, begitu juga dengan mata.
selama dia di dunia kita pergunakan untuk perbuatan yang baik atau tidak. Kaki ini kemana kita melangkah. Jadi semua itu ada pertanggung jawabannya. Nah, setelah itu kita memasuki periode Yaumul Mizan. Nah, Yaumul Mizan ini kita akan ditimbang amal kebaikan dan keburukan yang telah kita kerjakan di muka bumi ini. Jika amal kebaikannya lebih berat di muka bumi ini, maka dia bisa masuk surga. Jika di catatan-catatan lain dia tidak memiliki dosa-dosa yang lain. Setelah itu kita memasuki namanya as-sirat. Nah, as-sirat ini jembatan. Sebelum kita menuju surga dan neraka, kita melewati jembatan as-sirat atau siratal mustaqim. Nah, setelah kita as-sirat, selanjutnya Yaumul Jaza. Yaumul Jaza ini di mana setiap manusia menerima balasan dari Allah Subhanahu wa taala sesuai amal yang ia kerjakan di muka bumi ini. Jadi intinya hari akhir ini kita tidak tahu kapan itu terjadi. Tidak ada yang tahu. Manusia tidak ada yang tahu. Seperti ramalan di Amerika, mereka memprediksi bahwasanya hari akhir terjadi pada tahun 2012. Itu tidak benar. Allahu a'lam. Hanya Allah yang tahu semua itu. Bahkan Al-Quran sendiri menjelaskan mereka tidak tahu kapan terjadinya hari akhir. Allahu a'lam bishawab. Jadi cukup sekian pertemuan pada hari ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Yang salah datangnya dari saya, yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.